Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajarnya. Baik, anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8. Kali ini kita memasuki Kali ini kita memasuki bab baru. Mohon maaf kalau ada gangguan suara ya. Baik, kita memasuki bab baru, bab 3, yang bab ini membahas temanya adalah kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Aku kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas, yang membahas tentang ada dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dan yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Hakim bin Hizam. Oke, baik. Pertama kita perhatikan dulu ada gambar ini ya, gambar yang sebelah kiri tergambar tangan di atas gambar orang sedang memberi, ya, yang tangan yang atas dan yang bawah tangan yang sedang menerima. Ya, kita sering mendengar ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, inilah seperti ini. Kemudian kita lihat gambar yang di di sebelah kanan adalah sebuah gambar potret kemiskinan. Ada gambar dua anak kecil, seorang kakak yang merawat adiknya. Ya, inilah potret kemiskinan yang ada di sekitar kita. Ya, masih ada di sekitar kita potret-potret seperti ini. Kalau nggak percaya, kalian coba bisa lihat keliling ke kota kemana, itu biasanya ada saja. Kalau melihat keadaan begini membuat kita terenyuh gitu ya, membuat kita merasa iba, dan seumpama kita punya rezeki, bisa kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Bisa juga kalau kalian punya kemampuan, nanti sudah besar, sudah pinter, silakan membuat lembaga, membuat yayasan yang bisa membantu. Yayasannya bersifat membantu, menolong, memperbaiki kehidupan mereka. Ini kompetensi inti kita pada bab ini. Sama saja setiap bab ya. Yang penting itu adalah kompetensi dasarnya ya. Yang ini dia, yaitu kita harapkan setelah mempelajari ini kita mempunyai sikap yang peduli kepada sesama, menghayati keutamaan untuk berinfak sebagai manifestasi keimanan seseorang, kemudian menjalankan sikap peduli kepada sesama. Kemudian selanjutnya kita diharapkan bisa menganalisis isi kandungan hadis ini. Ya, Nabi Hurairah dan seterusnya, nanti kita akan baca ini sama-sama. Ada dua hadis, hadis yang pertama yang ini, hadis yang kedua ini. Kita akan pertemuan ini bahas hadis yang satu ini, yang pertama ini. Kemudian diharapkan juga kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang keutamaan yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim dan Hizam. Kemudian diharapkan kalian juga bisa, ini indikatornya, indikator kompetensi, artinya ini tujuan pembelajaran. Kalian diharapkan bisa menerjemah, bisa menganalisis isi kandungan hadis, dan bisa menjelaskan keterkaitan hadis riwayat ini. Dan membuat teks pidato tentang, kalian diharapkan bisa membuat teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini di hadapan teman-teman tentunya ya. Untuk keadaan pandemi ini sepertinya tujuan yang ketiga ini agak sulit untuk bisa kita praktekkan. Tapi yang ini 4.3.1 ini sepertinya bisa ini. Nanti kita jadikan tugas aja nanti ini ya. Jadikan tugas. Dan yang tujuan selanjutnya, saya menganalisis keutamaan orang yang berinfak, kemudian membuat laporan hasil analisis dan mempresentasikan keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis. Nah, ini kegiatan kita sebenarnya kalau ada di kelas ya, ada di kelas.
Ada membaca dan menulis secara individu, ada menanya, menerjemahkan, menghafalkan, menganalisis keutamaan infak, mempresentasikan laporan, tugas membuat teks pidato dan mempresentasikan pidato. Jadi untuk bab ini akan ada tugas bagi kalian membuat teks pidato. Gimana cara teknisnya? Nah, nanti kita akan buat secara teknis melalui e-learning ya, bisa dipahami ya. Oke. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan ya. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shaghar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekalian, kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Artinya, orang Islam, umat Islam berbuat baik itu akan mendapat pahala jika ada iman yang menjadi dasar dari aktivitas itu. Kita berbuat apapun kalau didasari dengan iman itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi perbuatan itu masih berada dalam koridor syariat Islam. Apapun itu, ya kita belajar. Bahkan kita tidur, kita makan pun itu bisa mendapatkan pahala kalau kita dasari dengan iman. Kita tidur niatkan itu beristirahat untuk bisa beraktivitas belajar kembali besok hari, nah itu tidur kita akan mendapatkan pahala gitu ya. Atau makan, kita niatkan makan itu untuk meneruskan hidup agar kita bisa beraktivitas berbuat kebaikan yang lainnya, ya itu bisa mendapatkan pahala. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sebagai anugerah. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu juga amanah. Ya, amanah. Kenapa? Karena rezeki yang diberikan itu tidak semuanya milik kita. Ada sebagian yang milik orang lain yang harus kita berikan, harus kita sedekahkan. Ya, oleh karena itu orang beriman menerima rizki dan akan menggunakan rizki itu sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Nah, salah satunya adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu merupakan bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Maksudnya orang itu mau infak dan sedekah kalau dia meyakini bahwa rezeki yang diberikan adalah anugerah dari Allah. Bukan semata-mata karena hasil kerjanya sendiri, akan tetapi karena Allah menakdirkan kita mempunyai rezeki itu. Pahami ya? Oke, dan rezeki yang diberikan juga merupakan amanah dari Allah. Dengan keimanannya, maka orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ikhlas itu bukan kita berbuat terus tidak mengharapkan balasan. Justru kita mengharapkan balasan, tapi balasannya bukan dari sesama manusia. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang beriman meyakini bahwa Allah akan membalas infak dan sedekahnya dengan mencukupkan, dengan menambah rizkinya dan menyucikan dirinya, menyucikan harta yang diberikan. Barangkali harta yang kita terima ada harta yang tidak halal gitu ya. Karena itu kita infakkan untuk apa? Untuk membersihkan harta yang kita terima. Nah, begitu. Ya. Dan juga berharap Allah akan memberikan harta rezeki yang lebih banyak lagi. Karena sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku. Wa in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi siksaku lasyadid, akan lebih kejam. Ya. Terdapat banyak Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang infak dan sedekah. Dan dalam bab ini kita akan membahas dua hadis riwayat Bukhari Muslim
Dua-duanya hadis riwayat Bukhari Muslim tentang infak dan sedekah ya. Tentu diselipkan dengan beberapa ayat. Yang pertama ini hadisnya, baik, saya akan bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Saya akan bacakan satu hadis ini, hadis riwayat Bukhari, dan kalian bisa memahami ya, kalian dengarkan baik-baik dan kalau bisa kalian ucapkan juga. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu, nanti kalian saya kasih waktu untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaq alaih. Baik, saya bacakan lagi, kalian ikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaq alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua orang malaikat kepadanya yang dua-duanya berdoa. Ya, dua-duanya malaikat itu berdoa. Salah satunya doanya yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang menafkahkan hartanya. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang mendoakan kita. Ya, saat malaikat pertama mendoakan kita, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa orang yang menafkahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya berdoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang bakhil. Ya Allah, berikanlah kehancuran pada orang yang menahan hartanya. Ya, yang satu doanya bagus, yang satu doanya bagus juga. Ya, doa yang pertama buat orang yang mau menafkahkan hartanya. Doa malaikat yang kedua bagi orang yang pelit, bakhil, tidak mau memberikan hartanya. Oke, penjelasan hadisnya. Nah, ini kita lihat ada mufradat ya, arti mufradat, arti kosakata yang kalian harus hafal nih. Kadang-kadang ini akan keluar di soal ya, akan keluar di soalnya seperti ini. Mamin yaumin artinya tidak ada suatu hari pun. Yusbihul ibadu fihi, yusbihu itu melewati pagi, al ibadu seorang hamba fihi di dalam harinya. Yusbihul ibadu fihi ketika seorang hamba melewati pagi. Illa kecuali malakani malakun itu malaikat, malakani dua malaikat, yanzilani yang keduanya turun. Ya, turun. Terus Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah pengganti. Ya Allah a'ti, berikanlah pengganti. Munfiqan itu artinya orang yang menafkahkan. Munfiqan orang yang menafkahkan, khalafan pengganti. Jadi Allahumma, ini ada yang keliru ini. Allahumma ya Allah a'ti, berikanlah. Munfiqan orang yang menafkahkan hartanya, khalafan pengganti, gitu maksudnya, pengganti. Terus mumsikan itu artinya menahan, orang yang menahan. Talafan kehancuran.
Jadi doanya mendoakan orang yang menahan hartanya akan diberikan kehancuran. Doanya gini bunyinya tuh. Bunyinya di sini nih. Ada di sini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma ya Allah a'ti berikanlah munfiqan kepada orang yang menafkahkan hartanya khalafan pengganti. Nah, yang malaikat yang satu doanya Allahumma ya Allah a'ti berikanlah mumsikan kepada orang yang menahan hartanya talafan kehancuran. Itu ya. Nah, isi kandungannya sekarang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap hari ya, setiap hari ada para malaikat yang berdoa kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah untuk mengganti harta orang yang mau berinfak. Ya, kenapa? Ini juga karena ini sudah sesuai dengan janjinya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat sebagaimana firman Allah Quran Saba ya, surat Saba. Saba itu Quran ke-34 ayatnya ayat 39. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ini juga kalian hafalkan nih. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat ini, sungguhnya harta yang diinfakkan itu, kalau kita memberikan infak kepada orang lain, sebenarnya harta itu tidak hilang. Ya, tidak hilang dari genggaman kita. Tapi sebaliknya, kita kembalikan kepada Allah, dan nanti Allah yang akan menggantinya. Bahkan bisa lebih baik dari yang kita infakkan. Misalnya kita berinfak ya ke masjid atau ke mana gitu ya, ada tukang ngemis datang ke rumah, kita berikan 10.000 gitu. Allah akan mengganti itu dengan hal yang lebih baik dari itu. Tapi jangan selalu berharap 10.000 berarti nanti akan diganti jadi 100.000, tidak juga ya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Bisa saja Allah menggantikan berupa rezeki lagi, bisa berupa uang lagi, bisa, atau bisa juga diberikan kepada kita berupa hal-hal yang lain, misalnya kesehatan yang tadinya mungkin kita ditakdir untuk sakit, tapi karena kita rajin berinfak akhirnya kita diberikan kesehatan. Nah gitu ya. Dengan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Bahwa ada para malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaknat dan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dan kikir terhadap hartanya. Jadi ya, sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman, harusnya kita yakin bahwa doa para malaikat itu, ya namanya malaikat, malaikat itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak loh contoh kejadian dalam kisah dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum para nabi yang menghancurkan orang-orang yang pelit terhadap hartanya. Contoh, tentu kalian pernah mendengar kisah Korun. Ya, Korun orang yang paling kaya di zaman Nabi Musa, tapi kemudian dihancurkan hartanya karena Korun itu pelit. Dia kaya tapi tidak mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kedermawanan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita ya. Ini saya cerita. Bukan ria ya, tapi cerita ini memang saya alami nyata. Ketika suatu hari saya sedang tidak ada uang sama sekali. Betul-betul tidak ada uang sama sekali. Oh, ada, tapi hanya 5.000 di dompet saya itu. 5.000 rupiah di dompet ya. Waduh. Sedangkan gajian masih lama gitu ya. Dan itu hari Jumat. Aduh ya Allah, itu satu-satunya uang saya hari Jumat gitu ya.
Kemudian ya sudahlah, karena hari Jumat biasa kita uh, memberikan amal ke masjid. Ya uang 5.000 itu satu-satunya uang saya itu saya berikan ke masjid. Nggak taunya setelah sholat Jumat, Allah, masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata terus ada pengurus masjid datang ke saya, Bapak, iya ada apa? Nanti habis maghrib Bapak ngisi materi ya. Saya disuruh diminta untuk ngisi materi. Nah, padahal nggak ada jadwal itu, nggak ada jadwal saya untuk mengisi materi. Tapi Allah takdirkan saya untuk bisa mengisi materi pada hari itu, habis maghrib. Dan berapa bayaran yang saya terima ketika mengisi materi itu? 75.000 rupiah. 15 kali lipat dari apa yang siang itu saya berikan ke masjid. Luar biasa kan? Luar biasa. Langsung kita rasakan manfaatnya. Ya, itu pelajaran bagi kita ya. Nah, ini ada ayat lagi, surat Al-Anbiya ayat 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Apa maksud dari ayat ini? Lihat, ada nggak penjelasan? Oh, nggak ada penjelasannya ya. Bahwa Allah mengetahui, maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan para malaikat. Allah mengetahui bahwa malaikat itu artinya ketika malaikat itu mendoakan pasti akan dikabulkan. Gitu ya. Pasti akan mengabulkan. Dan Allah, para malaikat ini, jadi Allah bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat itu akan memberikan syafaat kepada orang. Tapi tentunya orang yang diberikan syafaat itu adalah orang-orang yang mendapatkan, yang kira-kira pantas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini ya. Dan malaikat itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhati-hati. Gitu ya. Jadi maksudnya doa-doa malaikat ini ada di dalam pengawasan Allah. Baik itu doanya agar kita mendapatkan rezeki ataupun agar kita mendapatkan laknat dari Allah, itu sudah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Ya salah satunya adalah dengan rajin berinfak dan bersedekah. Gitu loh maksudnya dari ayat ini ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, ini ada kisah. Nah, kalau kisah ini sebuah kisah seorang sahabat, yaitu ada namanya Abu Dahda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami? Maksudnya Abu Dahda ini sedang menyediakan diri, bahasa kita tuh gini, ya wahai Rasulullah, saya punya harta. Harta ini saya mau sedekahkan di jalan Allah, gitu lah maksudnya. Tapi gaya mereka bertanya gini, wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami? Bukan bukan berarti Allah terus butuh pinjaman dari manusia, bukan. Tapi maksudnya tadi itu, wahai Rasulullah, saya punya harta. Harta ini saya mau infakkan di jalan Allah. Rasulullah mau terima atau enggak? Nah gitu. Maka Rasulullah menjawab, betul wahai Abu Dahda. Kemudian Abu Dahda pun berkata, tunjukkan tanganmu. Nah, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menyodorkan tangannya, lalu Abu Dahda mengatakan sambil salaman gitu maksudnya ya, wahai Rasulullah, aku pinjamkan kebunku kepada Robku, kepada Tuhanku.
kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Wah, luar biasa ya. Wah, 600 pohon kurma itu bisa berapa ton itu kurmanya. Yang Abu Dahda ini infakkan untuk kepentingan di jalan Allah. Setelah kebun itu diserahkan kepada Rasulullah, Abu Dahda disiplin. Ya, Abu Dahda mengajak istri dan anak-anaknya keluar dari kebun itu karena kebunnya sudah diberikan di jalan Allah. Kadang-kadang orang kita enggak ya, eh, tanahnya diwakafkan untuk masjid tapi kemudian dia juga masih tetap tinggal di situ. Jangan tinggalkan ya, supaya apa? Infaknya itu betul-betul total gitu ya. Sedekahnya itu betul-betul total, mengharapkan ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu Rasulullah pun terkagum-kagum dengan Abu Dahda dan Rasulullah mengatakan begitu banyak anggur dan harum-haruman untuk Abu Dahda di surga. Masya Allah. Beruntung sekali Abu Dahda ini mendapatkan doa dari Rasulullah bahwa yang menyatakan sudah banyak anggur dan harum-haruman yang menunggu Abu Dahda di surga. Luar biasa. Ya, demikian banyak harta yang diinfakkan Abu Dahda, tapi karena keyakinannya, ya karena Abu Dahda ini yakin bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat, maka dia ikhlas melepaskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Kalau kita mau infak, ikhlas. Sekarang kan enggak. Kita memberikan apa namanya? Memberikan harta kita, berikan bantuan ke orang tidak mampu di jalanan, terus difoto, habis difoto diupload di Instagram. Wah, apa ini, mengharapkan ridho Allah apa mengharapkan pujian dari sesama manusia ini? Ya, jangan nih, ini mau berinfak hanya sekedar buat status Instagram. Ya, dapat pujian, tapi banyak like ya, tapi itu dari manusia. Dari Allah dapat nggak, belum tahu, nggak tentu, karena barangkali bisa jadi dia nggak ikhlas karena dia mengharapkan uh, pujian dari manusia. Harusnya orang itu harus ikhlas ya. Ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap pamrih ya, tapi sebaliknya mengharap pamrih. Sangat ikhlas itu sangat berharap pamrih, tapi yang diharapkan itu pamrihnya bukan dari sesama manusia, tapi pamrih dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, bisa dipahami itu ya materi kita pada hari ini. Oke, baik. Kalau sudah paham materi kita pada hari ini, saya kira demikian, tidak banyak-banyak. Nanti minggu depan kita akan membahas hadis yang baru lagi. Ingat, saya akan sediakan sebuah kolom di e-learning kalian untuk memberikan tugas berupa teks pidato ya. Kalian buat teks pidato kurang lebih 2 halaman lah, 2 halaman buku, nggak usah banyak-banyak. Kalian buat teks pidato itu, kalian foto dan nanti kalian upload di e-learning ya. Mungkin kalau nggak hari ini, besok akan saya sediakan di kolom keterampilan, di penilaian keterampilan di e-learning. Baik, terima kasih ya. Terima kasih perhatiannya. Saya sampaikan kebanggaan saya kepada kalian yang sudah memperhatikan video ini sejak awal hingga akhir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, syukran ala husni mutaba'atikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.